Untuk hari ini kita akan membahas persiapan ketika nanti akan dilaksanakan luring kegiatan praktikum kimia farmasi. Ada sedikit perbedaan ya, dari yang sudah sebelumnya. Di semester ini dari 4 judul yang direncanakan, kita telah mempraktekkan 2 judul, yaitu alkalimetri dan asidimetri. Nah, Bapak ulas kembali ya evaluasinya. Perhatikan tata tertib yang Bapak tampilkan di layar. Ya, sebelum praktikum dimulai, siswa sudah hadir di laboratorium lengkap dengan baju lab plus minus kurang lebih 30 menit sebelum praktik dimulai. Setelah kalian masuk laboratorium, hal pertama yang kalian lakukan adalah mengisi daftar hadir. Jadi evaluasi yang kemarin ada yang Bapak anggap tidak hadir karena tidak mengisi daftar hadir. Ternyata hadir gitu ya. Jadi ini jadi koreksi untuk semuanya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di awal. Setelah mengisi daftar hadir, kalian mengambil kunci dan mengambil kartu praktikum. Setelah itu, alat dan bahan disiapkan sesuai dengan petunjuk praktikum, dibersihkan di wastafel, ya. Pastikan semuanya sudah siap pada saat nanti kalian akan memulai praktikum. Kemudian buku jurnal harus sudah dilengkapi dengan literatur. Artinya, jika dibutuhkan referensi, kalian harus mencari tahu, ya. Sudah diisi dengan tambahan informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang dipraktikumkan. Kemudian pada saat kegiatan praktikum dilaksanakan, untuk seluruh siswa harus mengikuti petunjuk yang diberikan dan tidak bekerja sesuai kehendak sendiri. Ya, seperti yang ada dalam langkah-langkah jurnal, kalian harus melaporkan setiap langkahnya pada pengawas. Tidak mengobrol makan dan minum ketika praktek sedang berjalan. Bahan-bahan praktek yang dipakai harus dikembalikan pada tempatnya. Jadi kalian yang mengambil zat-zat dari meja tengah, maka kembalikan lagi setelah dipakai ke meja tengah. Jadi kalian ambil, kalian mendekat menuju tempat zat itu disimpan. Ya, bukan zatnya kalian bawa kemana-mana. Selanjutnya yang ketiga, setelah selesai praktikum, buku jurnal yang telah diisi lengkap dengan hasil data pengamatan diserahkan pada pengawas untuk diberi nilai. Alat-alatnya sudah dipakai, dibersihkan, dikembalikan lagi ke dalam lemari. Ya, kalian melaporkan kepada laboran. Sampah-sampah dibuang pada tempatnya, jangan pada bak cuci. Ya, meja, lantai dibersihkan kembali. Kalau sudah dilakukan semuanya, kalian laporan kepada laboran. Nanti akan dicek kelengkapan alatnya, apakah ada yang rusak, atau ada yang kurang, atau ada yang dipinjam, dan lainnya. Ya, ketika sudah oke, nanti laboran akan menandatangani kartu praktikum kalian. Setelah itu, serahkan kartu praktek kepada pengawas untuk ditandatangani. Ya, ini koordinator Bapak Haji Musahid. Kemudian untuk jurnal praktikum kimia ini, ya, yang sudah kita praktikumkan adalah alkalimetri dan asidimetri. Ya. Jadi untuk alkalimetri dan asidimetri, ini kalian kurang lebih kalian sudah pernah melaksanakan bagaimana membuat jurnal di kertas folio ya. Nah, kemudian untuk yang nilainya di bawah KKM kita 65, tapi untuk mapel produktif untuk kefarmasian, kalian baru bisa mendapatkan nilai B kalau sudah 78. Artinya yang nilainya di bawah 78, kalian lakukan perbaikan jurnal saja. Jadi kalian tulis kembali ya, kalian buat kembali jurnalnya. Misalnya di sini ada contoh ya, jurnalnya kalian buat judul yang sesuai. Ya, ini garis 3 saja kalau tidak bisa digambar, garis 3, kemudian disusun oleh nama, kelas, kemudian SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Ya. Kemudian di balik lembar cover kalian kosongkan. Baru kalian menuliskan laginya di lembar ketiga, di halaman ketiga kalian tuliskan ya. Kalian tuliskan judul percobaan, tujuan percobaan, prinsip percobaan sampai seterusnya. Jangan lupa
untuk kerapihan juga ada penilaiannya. Kalian buat garis sebagai acuan dalam kalian menuliskan supaya rapi, ya. Kemudian, nah ini cara-cara kerja ini kalian punya waktu sekitar 2 pekan untuk bisa memahami dan menghafalkan dan memahami betul ya prosedur pembuatan zatnya, prosedur praktikumnya, dan sampai nanti penetapan kadar. Jadi tahapan 1 sampai dengan 5 ini nanti di jurnal ujian, jurnalnya sudah kami siapkan. Kalian tinggal menuliskan di sini judul percobaannya apa, tujuan percobaannya apa, prinsip percobaannya apa, ya. Nah, sebelum melaksanakan praktikum, kalian mengisi terlebih dahulu pembuatan baku sekundernya bagaimana caranya. Jadi, mau tidak mau, kalian harus memahami dan menghafalkan tahapan demi tahapan dalam pelaksanaan praktikum kimia farmasi pada saat nanti ujian. Prosedur pembuatan baku primer, sekunder, baku primer, penyimpanan sampel, ya pembuatan atau penyimpanan sampel bagaimana, kemudian tahapan pembakuan bagaimana, tahapan penetapan kadar bagaimana. Kemudian untuk alat-alat dan pereaksi, alatnya yang dibutuhkan apa saja kalian tuliskan di sini, ya. Setiap judul kalian garis, ya. Kalian beri garis. Jadi setiap kali judul kalian beri garis, ya, dengan penggaris. Kemudian, ya jadi pada saat nanti kalian wajib membawa penggaris masing-masing, tidak boleh pinjam. Nah, ini ya, jadi seperti ini kurang lebihnya. Jadi jurnalnya nanti kalian rapi. Oke, selanjutnya ini ya, jadi kalian garis semua untuk prosedur percobaannya, kalian hafalkan, kalian tuliskan kembali di sini. Nah, yang selanjutnya reaksi pembakuan. Reaksi pembakuan di sini berarti ada 2 reaksi yang kalian hafalkan. Reaksi pembakuan untuk alkalimetri bagaimana, kemudian reaksi pembakuan untuk asidimetri bagaimana. Reaksi pembakuan ini kan reaksi antara baku sekunder dengan kemudian reaksi penetapan kadar, reaksi antara baku sekunder dengan jadi kalian perbaiki reaksi-reaksi yang kemarin sudah dibuat, kan ada koreksi ya. Nah, kemudian kalian tuliskan di sini sudah dipahami betul untuk penulisan rumus kimianya dan lainnya harus sudah benar karena masing-masing dari poin ini ada penilaiannya. Kemudian yang selanjutnya untuk data pengukurannya, data titrasinya, ya. Kemudian di sini pembakuannya kalian jangan terbalik ya. Titik awal kalian tuliskan di tengah, titik akhir kalian tuliskan di awal, ya. Jadi nanti untuk selisihnya tinggal mengurangkan saja, mengurangkan titik akhir dikurangi titik awal. Titik awal kapan dicatat? Silakan ada yang mau menanggapi? Boleh acungkan tangan. Titik awal kapan mulai dicatat? Silahkan. Titik awal kapan mulai dicatat?
Halo? Sebelum Arifah? melakukan titrasi. Ya? Sebelum titrasi. Sebelum titrasi. Jadi sebelum titrasi dimulai, kalian catat dulu titik awalnya. Ya. Sebelum titrasi dimulai, kalian catat titik awalnya. Bukan pada saat kalian mempersiapkan zatnya, ya. Zat baku sekunder, baku primer baru kalian siapkan, tapi kalian sudah catat volumenya nanti salah, ya. Untuk beberapa buret yang belum kalian stabilkan, yang masih bocor dan lainnya, itu pasti nanti akan berpengaruh pada data hasilnya. Jadi saat zat yang akan dititrasi ini sudah dideteksi oleh indikator, sebelum dimulai kalian catat dulu volumenya berapa di titik awal. Kemudian baru kalian setelah mencatat memulai praktikum, kemudian mengakhirinya setelah ada perubahan warna, ya, ditandai dengan perubahan warna untuk indikator PP dari warna apa menjadi apa, untuk indikator metil jingga dari warna apa menjadi apa. Dari putih menjadi pink. Yang mana itu, Salwa? Yang PP. Yang PP dari apa jadi apa? Dari tidak berwarna jadi merah muda. Ya, yang PP untuk percobaan alkalimetri itu perubahan warnanya dari tidak berwarna menjadi merah muda. Kalau untuk asidimetri, untuk metil jingga, bagaimana pengamatan perubahan warna indikatornya? Silahkan, Rik. Dari warna kuning menjadi warna jingga. Azra, boleh? Dari warna kuning menjadi warna jingga. Dari warna kuning menjadi warna jingga. Kemarin ada kejadian, sebelum titrasi dimulai, warnanya sudah langsung jingga. Berarti ada yang salah. Kalian salah menempatkan baku primer dan baku sekunder. Ya. Jadi kalau baku primernya kalian tempatkan benar, ya, untuk zat yang ada dalam labu Erlenmeyer, baku sekunder kalian tempatkan benar di buret, maka warnanya ketika dideteksi dengan metil jingga harusnya warna kuning. Kalau warnanya langsung jingga, tandanya kalian salah menempatkan zat dalam buret. Bisa jadi yang di dalam buret itu adalah baku primer, ya. Jadi kalian jangan jangan sampai nanti tidak teliti karena percobaannya, ya, setiap tahapan ada penilaiannya. Kemudian ada pertanyaan nggak? Kalian dapat zat ini dan zat itu gimana caranya? Ada yang tahu? Nasya? Nasya tahu nggak? Apa, Pak? Gimana caranya kamu tahu kamu dapat zat, dapat percobaan alkalimetri, dapat percobaan asidimetri? Dari mana kamu tahu? Ayo. Ada yang sudah cari tahu barangkali? Kalau percobaan asidimetri itu berarti itunya asam. Apanya? Itunya itunya. Ya, untuk asidimetri, kalian kan pertama kali praktek, ya, sebelum dimulai, kalian mengumpulkan labu ukur kan? Labu ukur untuk sampel. Kalian kumpulkan labu ukur untuk sampel, kemudian kalian beri nama kalian, lalu nanti laboran akan mempersiapkan zat yang akan kalian uji adalah larutan apa gitu. Jadi kalau misalkan di sini contohnya ain dapat sampelnya asetosal, tandanya percobaannya apa? Ain. Untuk ain berarti percobaannya apa? Yang asetosal tuh alkalimetri. Betul. Jadi kalau ain dapat sampelnya asetosal, berarti ain nanti menuliskan judul praktikumnya yang mulai dari awal.
Nah, mulai dari judul percobaan, tujuan percobaan, prinsip percobaan sampai ke bawah, disusun terlebih dahulu untuk alkalimetri. Jadi sebelum kalian mulai praktek, ya, kalian sebelumnya sudah mengumpulkan lagu ukur. Setelah praktek dimulai dengan doa, kalian ambil sampel masing-masing. Dari situ kalian akan tahu ujiannya dapat praktikum apa, alkalimetri atau asidimetri. Kalau asidimetri berarti dapat sampelnya apa? Natrium hidro apa tuh? Natrium bikarbonat. Natrium, natrium NaHCO3. Ya, natrium hidrogen karbonat atau NaHCO3. Ya. Jadi itu ya. Jadi nanti tidak ada lagi yang bertanya, saya praktikumnya apa, saya praktikumnya apa. Jadi jangan sampai nanti kalian dapat sampelnya asetosal tapi nulis jurnalnya asidimetri. Ya. Ini jurnalnya hanya dikasih satu, jadi kalian kalau ada salah-salah apa, tidak boleh ditipek, dicoret saja ya, dicoret saja. Kalau ada salah dan lainnya, tidak boleh ditipek. Kemudian terutama di bagian data pengamatan, di tabel ini tidak boleh ada tipek. Kemudian satu lagi, di penilaian rata-rata ini, seringkali kalian menuliskan hasilnya, padahal data 1, data 2, dan data 3 belum dikonsultasikan, belum dilaporkan. Jadi untuk selanjutnya, untuk menghitung rata-rata, kalian laporkan dulu hasil 1, 2, dan 3. Kalau sudah oke, misalnya 2 data, baru kalian rata-ratakan 2 data saja. Tapi kalau 3 data ini benar, bisa digunakan 3 data ini, kemudian dirata-ratakan hasilnya. Jangan lupa untuk koreksi penulisan untuk perhitungan ya. Untuk kaidah matematikanya kalian pergunakan satuan, jangan lupa ditulis ya. Kalau untuk baris pertama ini misalnya ini normalitas baku primer yang tanyakan NBP sama dengan gram per mr kali 1000 per volume kali valensi ya. Jadi di baris pertama itu kalian tuliskan judul rumusnya. Kemudian di baris kedua jangan lupa ditulis kembali NBP sama dengan apa? Disubstitusi angkanya. Di bagian bawahnya NBP sama dengan hasilnya berapa. Jangan lupa satuannya dituliskan. Baku sekunder juga sama. Untuk sampel juga sama. Jadi pertama kali kalian tulis adalah rumusnya dulu. Ya. Rumusnya dulu, kemudian kaidah matematikanya juga dipergunakan di sini. Kesimpulan jangan lupa. Jadi kadar NaHCO3 dalam sampel adalah titik-titik miligram ya dan seterusnya. Sampai di sini ada yang tanyakan, silakan. Untuk tugasnya jelas belum? Tugas perbaikan dari jurnal 1 dan 2 untuk percobaan alkalimetri dan asidimetri ya. Kalian yang nilainya di bawah 78 nanti sebelum praktek harus mengumpulkan perbaikan jurnalnya, sudah ditulis rapi ya, diperbaiki yang salah-salahnya, kemudian dikumpulkannya nanti sesaat sebelum ujian praktek dimulai. Jadi nanti dibawanya saat jadwalnya kalian ujian. Ya. Untuk 2 jurnal, percobaan 1 dan percobaan 2. Kalau hanya percobaan 1 saja, berarti percobaan 1 saja yang kalian perbaiki. Yang kurangnya. Ya. Untuk yang terakhir, hari ini kan batas waktu pengumpulan untuk yang tidak mengikuti sesi luring praktikum. Di Bapak baru terima 1. Ya. Baru terima 1 data dari tugas susulannya Lydia. Yang lainnya yang namanya Bapak sebutkan di grup, ditunggu hari ini ya. Paling lambat pukul 2 siang. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Itu Pak, kalau yang data pengukuran sama data titrasi, itu tuh berarti ya yang ditulisnya tuh kalau untuk data pengukuran tuh yang mana aja Pak? Untuk data pengukuran dan data bedanya. Data pengukuran dan data titrasi itu di sini ada nggak?
di jurnalnya? Ada kan? Di data hasil percobaan, di data pengukuran, berarti 10 mili natrium tetraborat 10H2O 3 kali. Kemudian untuk 10 mili HCl-nya 3 kali. Indikator metil jingga yang digunakan berapa? Gitu ya. Itu yang diisi di dalam Oh iya, oke. ukuran. Kalau data titrasi ya isinya pembakuan. Yang tabel itunya ya, Pak? Ya. Oh Jadi iya. kalau kalian percobaannya alkalimetri berarti yang pertama alkalimetri baku primernya apa ya? Asam Oksalat. oksalat. Berarti 10 asam oksalat ya 3 kali. Kemudian di bawahnya baku primer baku sekundernya apa? NaOH. NaOH 10 mili NaOH bukan 10 mili ya. 10 mili. NaOH berapa kali? 3 3 kali. 3 kali ya. Berarti NaOH-nya tidak perlu tuliskan ya, karena dia akan digunakan sebagai baku sekunder. Jadi data pengukuran di sini kalian tuliskan bisa dari baku primer dan indikatornya, atau boleh juga sampel dan indikator. Untuk NaOH-nya tidak disebutkan volumenya, karena nanti NaOH yang digunakan kan sesuai dengan percobaan, berbeda-beda. Begitupun untuk HCl. Jadi kalian tidak sebutkan volumenya berapa, ya. Tapi bisa dituliskan berapa kalinya. Jelas? Kita masih punya waktu 8 menit. Silahkan yang mau bertanya lagi boleh. Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi tugasnya untuk yang nilainya di bawah 78, kalian kerjakan perbaikan jurnal, harus sudah benar untuk reaksi-reaksinya ya. Untuk reaksi-reaksi pembakuan dan reaksi penetapan kadarnya harus sudah benar. Kemudian penulisan datanya sesuai dengan data yang kalian dapatkan, ya. Sesuai dengan data yang kalian dapatkan. Kalau misalkan datanya ditolak semua, kalian gunakan data yang di-share oleh wali kelas yang sudah Bapak sampaikan melalui wali kelas untuk tugas susulan yang tidak mengikuti praktikum. Jadi kalian gunakan data itu, gunakan data baru. Ya. Jelas ya? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Bapak cukupkan untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang telah meluangkan waktu mengikuti kegiatan pembelajaran responsi kimia farmasi hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020. Sebelum ditutup, silakan dinyalakan kameranya. Kita foto bersama. Bapak gunakan data ini sebagai bukti absensi ya. Wisan. Ya, bukti absensi kehadiran kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Catat ada 70 dari 120. Kerudung. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Oke. Untuk halaman pertama, ya kita mulai. Supaya layarnya tidak berpindah-pindah, Bapak mute all ya, karena kalau ada yang berbicara nanti dia pindah halaman. Oke, kita mulai dari halaman pertama. 3, 2, 1. Bentar. Belum muncul hasilnya, benar.
Yang pertama sudah. Halaman kedua. Siap, Bu. Untuk halaman kedua, 3, 2, 1. Sekarang halaman ketiga, 3, 2, 1. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, jangan lupa sholat zuhur. Iya Pak, ini mau sholat mah dari tadi. Ya Allah. Ya.